Hai guys, pernah dengar kabar kalau anggaran buat IKN alias Ibu Kota Nusantara diblokir? Yup, ini beneran kejadian. Tapi, tunggu dulu. Apa ini berarti proyek pemindahan ibu kota bakal batal? Atau ada strategi lain di balik keputusan ini? Nah, di video kali ini, kita bakal bahas semuanya secara tuntas. Simak terus ya. Jadi, ceritanya begini. Pemerintah baru aja ngumumin kalau sebagian anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2024 dan 2025 diblokir. Tapi, apa sih maksudnya anggaran diblokir ini? Apakah berarti uangnya ditarik kembali? Atau ini cuma sementara? Jadi gini, dalam sistem anggaran negara, pemblokiran itu bukan berarti proyeknya dihentikan total. Pemblokiran anggaran biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, ingin menyesuaikan alokasi anggaran agar lebih efisien. Nah, yang jadi pertanyaan besar, kenapa anggaran IKN yang diblokir? Bukannya proyek ini jadi prioritas pemerintah? Salah satu alasannya adalah karena adanya perubahan kebijakan terkait efisiensi belanja negara. Sejak awal, proyek IKN memang ambisius banget dengan anggaran ratusan triliun rupiah. Tapi, dengan kondisi ekonomi global yang belum stabil dan banyaknya kebutuhan lain yang juga mendesak, pemerintah akhirnya melakukan penyesuaian. Menteri PUPR Dodi Hanggodo bilang kalau anggaran kementeriannya yang semula 100 triliun turun drastis jadi 29,57 triliun. Ini tentu berdampak pada banyak proyek infrastruktur, termasuk IKN. Tapi, pemerintah tetap menegaskan kalau pembangunan IKN masih berjalan. Hanya saja, ada beberapa proyek yang mungkin akan mengalami penundaan atau penyesuaian. Terus, apa dampaknya? Buat proyek IKN sendiri, sejauh ini otorita IKN tetap optimis. Mereka bilang kalau pembangunan tetap berlanjut sesuai rencana. Bahkan, tahap kedua, pembangunan IKN untuk periode 2025-2029 tetap akan dilaksanakan. Fokusnya adalah membangun sarana dan prasarana, supaya IKN bisa beneran jadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Jadi, kalau ada yang bilang proyek ini bakal mangkrak, sepertinya nggak sepenuhnya benar. Tapi, tetap aja ada tantangan besar. Misalnya, gimana dengan investor? Apakah mereka masih percaya dengan proyek ini setelah anggarannya dipangkas? Nah, ini yang menarik. Selama ini, pemerintah berusaha menarik investor swasta buat ikut membiayai proyek IKN. Tapi, dengan adanya pemblokiran anggaran, beberapa investor mungkin jadi ragu-ragu. Meski begitu, otorita IKN bilang kalau mereka tetap optimis bakal dapat suntikan dana dari berbagai sumber, termasuk dari luar negeri. Oh ya, ada satu hal lagi yang bikin banyak orang penasaran. Bagaimana dengan rencana pemindahan ibu kota di era Presiden Prabowo nanti? Seperti yang kita tahu, Prabowo bakal dilantik sebagai Presiden Indonesia selanjutnya pada Oktober 2024. Nah, pertanyaannya, apakah Prabowo bakal tetap melanjutkan proyek IKN? Dari pernyataan yang ada, sepertinya Prabowo memang mendukung proyek ini. Direktur juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi, bilang kalau proyek IKN masih jadi program prioritas. Tapi, tentu saja, mereka bakal melakukan evaluasi dan penyesuaian supaya lebih efisien. Jadi, gimana kesimpulannya? Meskipun ada pemblokiran anggaran, proyek IKN tetap berjalan. Tapi, mungkin bakal ada beberapa perubahan atau penyesuaian supaya lebih efisien. Buat kalian yang penasaran, kita tunggu aja gimana kebijakan Prabowo setelah resmi menjabat. Nah, gimana pendapat kalian soal pemblokiran anggaran IKN ini? Apakah menurut kalian ini langkah yang tepat? Atau justru bikin proyek jadi terhambat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan pastinya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita supaya nggak ketinggalan update terbaru soal IKN dan kebijakan nasional lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.